Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zela Rasyada Novia dari kelas 4B Sistem Informasi dengan NPM 231063125041. Di sini saya akan mengerjakan UAS praktikum pemrograman berbasis web. Yang pertama, penjelasan web apa yang dibuat. Di sini kelompok kami membuat aplikasi pencatatan barang lab berbasis web. Nah, untuk penjelasannya, itu aplikasi namanya LabTrack. LabTrack adalah sistem berbasis web yang dirancang untuk mempermudah pengelolaan inventaris barang laboratorium secara efisien, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Sistem ini dikembangkan untuk membantu laboratorium dalam mencatat, mengelola, dan memantau barang yang digunakan untuk kegiatan praktikum maupun penelitian. Terus fitur yang ada di LabTrack ini, di sini di LabTrack ada dua user, yaitu asisten laboratorium atau ASLab dan admin. Tugas admin itu bisa melihat barang, menambahkan barang ke lab, mengecek kondisi dan permintaan barang, dan lain sebagainya. Untuk ASLab sendiri, uh, ASLab bisa melakukan pelaporan kerusakan barang, permintaan barang juga, dan dia juga bisa melihat barang yang tersedia di lab yang mereka tanggung jawabi. Misalnya satu aslab itu menanggung jawabi satu lab. Nah, dia hanya bisa melihat barang tersebut. Kemudian di sini juga ada mahasiswa, tapi di sini mahasiswa hanya bisa melihat dan tidak perlu login. Jadi yang login itu ada asisten laboratorium dan admin gitu. Kemudian kontribusi pada proyek tersebut di sini saya membuat keseluruhan dari back end sistem LabTrack ini. Untuk front end-nya teman saya Yetza Aji Prabowo, dan untuk back end-nya full saya sendiri, mulai dari database maupun penulisan kode di VS Code-nya seperti itu. Oke, di sini saya akan coba share screen terlebih dahulu untuk untuk kodenya. Sini mungkin dari dari kodenya terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit saja secara singkat bagaimana aplikasi sistem LabTrack ini. Di sini bisa dilihat ini ada beberapa folder, folder include dan lain sebagainya. Di sini kita bisa lihat ada folder aset, includes, page, ada config PHP, index PHP, readme, dan labtrack di sini untuk dimasukkan ke GitHub-nya. Jadi di GitHub-nya sendiri udah ada database karena kan kalau misalnya di up ke GitHub belum ada database. Nah, saya meng-up database juga agar bisa dilihat oleh Pak Bagja seperti itu. Di sini readme seperti biasa isinya eh, untuk tampilan di GitHub-nya saja. Kemudian di sini saya mulai dari eh, config terlebih dahulu mungkin ya. Nah, di sini ada eh, namanya file bernama config.php. Nah, ini adalah tugasnya untuk menghubungkan ke database-nya. Nah, nama database-nya Leprek ini nanti akan saya jelaskan struktur database-nya di setelah menjelaskan kode tersebut. Nah, kemudian di sini ada indeks. Di sini ada indeks gunanya buat apa? Di sini ada eh, apa? Ada komentar-komentar. Nah, nanti saya ini menggunakan sistem agar bisa templating. Apa itu templating? Jadi nanti setiap file itu memiliki keseluruhan dari ini require one. Nah, di sini
Jadi kenapa harus seperti itu? Karena kan pasti nanti satu halaman bisa aja headernya sama atau sidebarnya sama daripada diketikkan lagi dan membuat kode semakin panjang dan tidak efisien. Saya membuat templating ini agar dapat memudahkan dan tinggal dipanggil saja. Nah, di sini eh, dilihat di sini ada include header. Di sini ada di includes. Nah, ini untuk headernya, ini untuk sidebarnya. Sidebarnya ini untuk variable atau dollar sidebar ini nanti akan menyesuaikan dengan sidebar yang diambil. Jadi di sini ada sidebar admin, sidebar adslab, atau sidebar mahasiswa. Nanti dia akan menyesuaikan di hal tersebut. Kemudian ada file path-nya, includes footer. Nah, file path-nya sendiri itu untuk ngambil page-nya, routing filenya seperti itu. Di sini bisa dilihat ya sessionnya. Kalau misalnya tidak ada role-nya, jadi karena kembali lagi mahasiswa itu eh, membuka sistem ini tanpa login sama sekali, jadi dia hanya cuma melihat saja tanpa login, jadi dia nggak punya session. Nah, kalau misalnya tidak ada session, maka sidebar yang dimunculkan adalah mahasiswa. Kemudian kalau misalnya ternyata role-nya adalah admin, maka yang dimunculkan adalah sidebar admin. Kemudian jika session yang didapatkan adalah aslab, maka dia akan ke aslab. Nah, ini else-nya itu ke sidebar mahasiswa kalau misalnya nggak ada sama sekali. Gitu. Terus kalau misalnya file tidak ditemukan, ini kan pemisalan dulu dari awal seperti ini. Dia akan manggil file path-nya. Nanti dia akan dikembalikan ke login seperti itu. Oke, kemudian kita akan buka dari aset dulu. Di sini aset ada CSS, dokumen yang nggak dipakai, dan JS. Tapi JS-nya tuh emang kurang terpakai karena kebanyakan saya menggunakan JS-nya langsung ke filenya, misalnya di file A, berarti JS-nya di situ gitu. Jadi yang digunakan di aset itu kebanyakan di stylingnya. Di sini ada stylenya. Saya tidak bisa menjelaskan style ini karena saya tidak membuat style ini. Yang membuat adalah teman saya bernama Irza Haji Prabowo. Jadi saya akan skip dulu untuk penjelasan CSS atau untuk bagian front end-nya karena bukan saya yang membuat. Nah, di sini ada page dan pages itu ada admin, aslab, out, dan mahasiswa. Untuk admin sendiri itu untuk memunculkan pages-pages yang ada di role admin. Nah, kalau aslab seperti itu juga yang dimunculkan hanya untuk yang di role aslab. Kemudian di mahasiswa juga akan sama. Dan di sini ada out. Nah, out ini ada login dan logout. Kita akan buka dari login dulu. Nah, di sini masih ada yang belum dipindahkan ke CSS. Mohon maaf ya, Kang. Di sini akan masuk kayak gini. Di sini user akan menginputkan username. Di sini ada username, nanti diambil pakai get ini. Passwordnya juga akan dimasukkan. Kemudian dia akan di sini, dia akan masuk ke dalam filenya dan akan disimpan gitu. Seperti itu kalau untuk loginnya. Nah, di sini ada form action ini untuk nama pagesnya dan metodenya post. Jadi itu dikirimkan gitu. Oke, kemudian ada logout, kurang lebih sama di sini. Nah, ini memakai directory atau pakai templating. Mungkin pada saat login saya kurang eh, kurang maksimal karena ada beberapa eh, front end-nya masih ada di dalam file tersebut. Jadi templatingnya masih kurang bagus. Jadi kalau di logout ini sudah mulai digunakan dengan cara di sini di include header, nanti di include ada header. Nah, headernya sendiri udah di-includekan juga di bagian index tadi di sini. Ya, di sini sudah ada juga gitu. Nanti di sini akan muncul seperti ini konfirmasi logout. Nah, kalau misalnya udah nanti ketika di on klik seperti ini adalah JavaScript-nya, dia akan mengarahkan ke file logout ya. Seperti itu untuk file out sendiri, folder out sendiri. Kemudian kita akan ke mahasiswa terlebih dahulu. Di mahasiswa ini ada dashboard.
Sini nanti barang tersedia ini mengambil dari fungsi fungsi yang ada di file includes di sini, di fungsi ini gitu. Ini juga get static. Nah, koneksinya ini ngambil dari variabel yang ada di config. Kemudian di sini seperti biasa, em, terus di sini ada data table barang. Nanti dia akan menampilkan data-data table barang seperti ini. Dia ngambil variabel yang tadi sudah disebutkan di atas. Dia akan ambil dan mengaliaskan menjadi barang, kemudian akan ditampilkan jumlahnya. Dan di sini juga ada pagination juga untuk dashboard mahasiswa. Di sini ada lihat barang. Nah, dilihat barang sendiri ini tuh untuk menampilkan barang-barang yang ada di eh, di mahasiswa. Ini nggak dipakai riwayat permintaan, belum saya hapus. Kemudian kita akan ke admin dulu. Di admin ada barang dari dashboard terlebih dahulu. Di dashboard seperti ini petampilannya. Di sini dia menginkludkan barang root dan function. Nah, di bagian sini ada barang root dan function. Nah, function ini untuk backend keseluruhan. Tapi kalau barang root itu mengkhususkan ke barangnya aja. Nanti dia akan memanggil direktorinya. Kemudian diambil juga variabel-variabel yang nantinya sudah ada di barang root dan di function seperti itu. Kemudian dia juga panggilkan koneksi-koneksi dari untuk ke database-nya. Terus di sini true karena di variabel tersebut jika true baru dijalankan seperti itu. Nah, di sini ada status card di mana ada dia mengambil dari variabel stats ini yang mengambil dari get static ini. Nah, nanti dia akan menampilkan seperti total barang, terus permintaan pending, barang rusak, dan lain sebagainya. Dia juga akan menghitung adminnya ada berapa. Oke, kemudian di sini ada permintaan barang terbaru. Sini untuk melihat daftar permintaan yang ada. Terus dia akan includekan ke function karena function itu kembali lagi dia itu back-end-nya. Maka dia akan menampilkan post juga di sini. Seperti itu. Nah, kemudian ada data barang. Di sini ada data barang. Ini sama ya, untuk atasnya itu dia mengambil untuk bagian back-end-nya. Kemudian di bagian bawahnya ada daftar barang laboratorium. Dan nanti akan ditampilkan dengan ini buat search-nya. Get, pakai get itu untuk mengambil ya. Seperti kita tahu, get itu untuk mengambil. Terus di sini ada input barang. Di sini untuk menampilkan daftar barang, ada form edit juga karena nanti ada tambah barang, hapus barang dan lain sebagainya. Di sini ada pagination juga dan ini ada JavaScript karena saya menggunakan modal atau dialog gitu. Jadi harus menggunakan JavaScript karena saya tidak menggunakan Bootstrap ya kan. Menggunakan CSS natif. Jadi menggunakan JS juga kalau untuk menampilkan modal seperti itu. Seperti ini nanti modalnya dia kayak misalnya ini untuk menghapus dia ngambil barang ID yaitu biar kita bisa ngapus yang kita pilih ID-nya aja seperti itu. Ini untuk modalnya kita bisa ngelihat ada isinya seperti itu. Terus kemudian ada barang rusak di sini untuk pelaporan barang rusak. Nah, seperti ini ada variabel laporan kerusakan dari function. Nanti dia dipanggil. Di sini kita bisa lihat nanti dia akan menampilkan laporan ID, nama barang dan lain sebagainya. Di sini eh, ada form post juga untuk statusnya. Jadi nanti ada status di laporan itu apakah diterima atau enggak, nanti admin yang bisa melakukan. Nih, seperti ini. Barang tidak bisa diperbaiki atau barang berhasil diperbaiki. Jadi ada dua pilihan untuk si adminnya untuk memilih si status ini. Terus di sini juga bisa melihat gambar kerusakannya menggunakan modal atau dialog lihat gambar seperti itu. Di sini ada JavaScript-nya untuk lihat gambar dia akan melihat ke sini dan tutup gambar ada modal modal gambar di sini kan get element by ID di sini ada ID-nya. Terus nanti dia akan untuk JavaScript-nya untuk membuka dialog
si gambar tersebut. Terus kemudian kita ke kelola pengguna ini untuk mendaftarkan pengguna. Di sini kita bisa lihat di sini status aja. Kayak misalnya adminnya ada berapa, aslabnya ada berapa, total penggunanya berapa. Terus di sini bisa tambah pengguna ya. Di sini ada tambah pengguna untuk modalnya di on click open modal. Nah, yang lain-lainnya juga sama seperti itu. Kemudian ada pop-up-nya untuk tambah pengguna. Nanti di sini bisa lihat ya, dia akan pause actionnya ke kelola CRUD karena kelola CRUD itu untuk CRUD-nya si kelola pengguna seperti itu. Jadi ada yang di function, ada yang di kelola CRUD untuk backend-nya. Kemudian di sini ada role-nya bisa pilih dan lain sebagainya. Nanti dia akan mengirim ke tadi kelola CRUD itu nanti di sana ada eh metode insert seperti itu. Kemudian di sini ada search and filternya buat untuk nge-search dan nge-filter dia ngambil ngambil datanya gitu. Terus di sini ada user table. Nah, ini di sini menampilkan daftar penggunanya. Nah, tapi yang ditampilkan itu hanya aslab aja. Kenapa? Karena kalau misalnya ditampilkan seluruhnya itu ada tombol aktif dan non-aktif. Di mana nggak mungkin admin itu uh, non-aktif. Jadi saya memutuskan untuk membuat agar yang ditampilkan saja itu aslab saja dan admin ini bisa menonaktifkan atau aktifkan pengguna dan di sini fitur tersebut sudah dilaksanakan seperti ini status pengguna ya form nonaktif nanti dia kalau misalnya dia nonaktif maka dia nggak bisa login nanti ada tulisannya di bagian loginnya itu akun Anda sedang dinonaktifkan seperti itu. Nah ini untuk editnya seperti biasa untuk edit dan hapus itu seperti CRUD pada biasanya ya di sini ada pagination juga dan untuk yang sisanya ini untuk JavaScript untuk membuka modal. Kemudian di sini ada laporan. Di sini laporan ini ya kayak jadi selama sebulan itu ada laporan ada permintaan barang ada berapa. Beda dengan barang rusak itu hasil dari laporan asisten laboratorium seperti itu. Ini rekapitulasi saja. Di sini hanya menampilkan menampilkan saja data-data yang ada seperti itu dan di sini bisa window window print cetak atau bisa cetak lah seperti itu. Di sini ada pengaturan. Nah, di sini akan mengambil daftar pengguna. Nah, itu pengaturan ini itu hanya bisa edit bagian diri sendiri. Jadi tenang aja, ini akan aman. Walaupun admin bisanya editnya dikelola pengguna, tetapi kalau nanti di asisten laboratorium ada pengaturan juga dan itu hanya untuk khusus pengguna itu sendiri. Jadi di sini ngambil session, username, namanya, terus nanti kalau misalnya perubahan nanti dia akan reset formnya gitu. Kemudian ada pengaturan password juga, ini sama, itu hanya menampilkan untuk mengganti password saat ini, ya pengganti password saat ini dengan menginputkan password saat ini, password barunya dan konfirmasi password baru nanti dia akan on click ke reset form. Nah, on click ini ada di sini di JavaScript-nya dia akan ngambil ID-nya. Di sini untuk nampilin eh, password apa aksinya seperti itu. Kemudian ada permintaan barang. Di sini permintaan barang di admin itu hanya menampilkan saja karena yang bisa memberikan permintaan itu si aslabnya. Nah, di sini masih masih belum jalan ini untuk 80% dari bulan lalu lagi masih statik ya, statis ya. Kemudian di sini ada tanggal, bisa ngefilter juga. Terus di sini akan menampilkan daftar permintaan barang seperti ini. Nanti jadi Aslab akan membuat permintaan barang dan akan dilihat oleh si adminnya seperti itu. Sini ada untuk ngambil status periode sarden ini untuk bagian eh, apa bagian filteringnya aja. Jadi dia pakai ini sini. Udah begitu saja di admin kita akan ke Asep. Kita ada dashboard terlebih dahulu. Di sini ada Get Labs. Kenapa ada beda
Dia ada GitLab karena nantinya di asisten laboratorium ini akan mengambil barang-barang yang hanya ditanggung jawabi. Misalnya saya sebagai asisten laboratorium menanggung jawabi lab lanjut satu, maka barang-barang yang di lab lanjut satu saja yang bisa saya lihat. Jadi barang lain itu tidak bisa lihat. Oke. Di sini ada untuk menampilkan tabel-tabelnya. Ini daftar barangnya ditampilkan seperti itu saja sih untuk eh, dashboardnya. Terus di sini ada laporan kerusakan pada lab Anda. Jadi hanya di lab saya sendiri seperti itu ya. Di sini akan menampilkan, mengambil dari laporan kerusakan, diinisialisasikan menjadi laporan dan nanti akan diambil isi-isinya. Kemudian di sini ada laporan kerusakan. Nah, jadi Aslab itu bisa melaporkan kerusakan seperti itu. Nah, nanti ada laporkan barang rusak. Nah, ini form ini untuk memberikan laporan. Nah, nanti ada lokasinya, ada eh, nama barangnya apa, jumlah rusaknya. Jadi nanti misalnya di lab lanjut satu cuma ada komputer dan printer. Di lab lanjut dua ada komputer, printer, dan mouse. Nanti kalau misalnya kita udah pilih lokasinya terlebih dahulu, maka dia akan otomatis ke filter gitu bagian mana yang dimunculkan. Jadi barangnya nggak semuanya dimunculkan. Karena kan misalnya di lab lanjut satu cuma ada dua barang yang ditampilkan dua kan nggak ditampilkan tiga kan tidak mungkin. Jadi saya membuat jadi nanti ada filteringnya seperti itu. Di sini ada lokasi, nama barang, jumlah rusak. Ini untuk eh, form postnya atau buat mengirimkan ke laporan kerusakan seperti itu. Nanti di sini ada foto juga. Nah ini ada JavaScript-nya. Karena kan bentuknya dalam bentuk dialog. Enggak dalam bentuk dialog. Dia dalam bentuk form gitu. Jadi dia nanti akan ngambil get by element. Mohon maaf atas kesalahan tersebut. Nanti dia akan kirimkan untuk barang lab tersebut. Kemudian kita bisa lihat barang juga. Di sini lihat barangnya hanya untuk barang-barang yang dipunyai di lab yang ditanggung jawabi oleh aslab tersebut. Makanya nanti variabelnya beda dengan yang tadi di admin kan lihat daftar barang variabelnya. Nah, ini get barang aslab karena beda isi dari nanti apa yang ditampilkan. Jadi ini udah difiltering berdasarkan eh, kepemilikan aslab tersebut. Misalnya saya login sebagai aslab 01 di mana dia itu hanya memiliki untuk lab lanjut satu, maka yang ditampilkan akan lab lanjut satu seperti itu. Saya ada pagination-nya seperti biasa. Di sini ada modalnya. Ini di sini ada pengaturan. Pengaturan ini kurang lebih sama. Dia akan ambil session dulu. Jadi session ini berguna biar dia itu bisa filtering. Kalau misalnya yang sedang login saat ini, misalnya username asep 01, maka yang ditampilkan itu cuma buat asep 01 seperti itu. Di sini ada permintaan barang. Di sini untuk meminta barang ke admin. Di sini ada tambah permintaan, di mana tadi admin itu cuma bisa menampilkan apa aja yang diminta gitu. Nah, tapi nanti admin itu bisa milih apakah diterima permintaannya atau tidak diterima. Nah, yang meminta permintaan barang tersebut adalah aslab gitu. Nanti aslab itu ada statusnya menunggu diterima atau ditolak seperti itu. Nanti dia bisa mendapatkan status tersebut setelah admin ACC atau admin menolak seperti itu. Nanti dia menampilkan di sini daftar permintaannya. Ini untuk menampilkan dan ini untuk filter-filternya buat di pagination. Di sini dari riwayat laporan. Di sini ada riwayat permintaan barangnya. Nanti itu akan masuk misalnya admin ini, aslep ini udah, saya sebagai aslep udah mengasih laporan segini, segini, segini. Seperti itu untuk permintaan, lewat permintaannya. Oke, udah cukup untuk di pages. Kita akan ke includes. Di sini outnya. Untuk setelah tadi di login, ini adalah back-end-nya. Back-end dari login tersebut
nanti dia akan ngambil dari require config ini karena untuk ke database ya. Makanya itu nanti dia ada seperti ini ya. Dia ada username dan password yang harus diisi. Nanti dia akan connect ke database-nya. Nih, di sini ada SQL select bintang from user, where username-nya nanti username yang dimasukkan. Nanti kalau misalnya username nggak ada, maka dia akan tulisannya, maaf, Anda gagal melakukan login. Kalau misalnya sudah, nanti dia akan di sini ada juga untuk ngecek akun aktifnya yang tadi saya telah sebutkan, akun Anda telah dinonaktifkan. Jadi nanti ada di database-nya is active itu apa dia tuh ada 011 itu kalau misalnya dia aktif. Jadi ini kalau sama dengan 0 berarti dia itu nggak aktif. Terus jika passwordnya tidak dihash, dia akan ada alert lagi, maaf Anda gagal melakukan login. Di sini di alert di Windows ya. Tuh. Terus nanti kalau udah berhasil login, dia akan menyimpan ke user ID, menyimpan user ID, username, role, dan nama. Nanti setelah itu dia redirect sesuai role-nya. Di sini ada switch case ya. Jadi variable user ini kan ngambil nih dari sini. Nanti dicek role-nya apa. Ini kan di sini ada role nih. Nah, role-nya ternyata admin, dia akan redirect ke dashboard-nya admin. Terus kalau aslab dia akan redirect ke dashboard-nya aslab. Dan kalau misalnya enggak, role-nya tidak dikenali, maka dia akan ke uh, apa window yang ini, window location yang ini. Gitu. Itu untuk redirect-nya. Dan di sini saya juga udah ngebuat gimana nanti nggak bisa ditembak linknya dengan menggunakan ini index.php. Makanya di sini ada tanda tanya page sama dengan admin itu biar nggak bisa ditembak. Oke. Kemudian kita ke barang CRUD. Di sini yang tadi kita udah bikin CRUD-nya untuk tambah barang, hapus barang, dan edit barang. Di sini ada switch case aksinya. Sini metodenya post. Nah, nanti ini ambil barang tuh untuk menampilkan. Biasanya diedit ya. Edit itu kan ada tampilan eh, ngambil berdasarkan ID yang dipilih gitu. Di sini ada limitnya buat melimitkan. Terus ada ini tambah barang. Di sini bisa dilihat ya. Dia itu akan nambah barang stok coba sedia. Nah kalau ini kalau misalnya gelap gini berarti nggak terpakai sebenarnya. Karena di sini sudah saya revisi sesuai dengan permintaan dari Pak Bagja. Jadi mungkin ada beberapa yang memang masih ada sisa-sisa dari hasil revisi tersebut ya. Nah, di sini dia akan kekoneksi ke database-nya dengan pakai query. Sini select barang ID from barang order by barang ID. Nanti dia akan menyelect barang ID tersebut. Nah, di sini ada barang ID di mana ini gunanya itu saya menggunakan otomatis ID-nya. Jadi tapi saya nggak mau yang 1 2 3 4 5. Jadi oleh karena itu saya membuat perintahnya di sini di PHP-nya. Jadi barang ID-nya itu nanti dia akan nambah nih. Di sini kan saya maunya BRG bla bla bla, misalnya BRG 0001 seperti itu. Nanti dia akan depannya BRG. Oke. Dia akan oh my god, tinggal 10 menit lagi. BRG dia akan nambahin 404, nolnya 4 nih, 4 kali dan dia akan nambahin satu atau ini nih, less ID-nya berapa gitu. Kalau misalnya less ID-nya 2 berarti dia nambah 3 nanti setelah di input. Nah, di sini ambil barang untuk menampilkan barang, di sini untuk hapus barang, untuk delete barang. Kemudian ini footer untuk ya footer seperti biasa, nanti footer itu akan ditampilkan. Nah, di sini function itu ada banyak. Mungkin saya nggak bisa jelasin secara semuanya ya. Di sini ada update status sampai laporan nih, tapi ini nggak semua aksinya. Jadi aksi ini nggak semuanya ada di sini. Ini kan di sini cuma dua. Sebenarnya ada banyak ini. Di sini ada update status untuk memperbarui statusnya di permintaan yang tadi. Dia itu bisa diperbaiki atau enggak. Nah, di sini untuk get status ini untuk menghitung ya. Select count seperti biasa itu untuk menghitung doang. Di sini ada total permintaan juga untuk menghitung doang. Nah, ini get barang ini untuk mendapatkan daftar barang atau menampilkan daftar barang ya. Select bintang from barang, query-nya. Kita tahu semua kalau itu berarti ditampilkan semuanya. Ini count barang itu untuk menghitung. Select count ada berapa barang di dalam apa uh, sistem ini gitu. Terus di sini ada get permintaan untuk mendapatkan permintaan atau menampilkan. Di sini ada select permintaan bla 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 bla.
Nah, kalau misalnya ini untuk semuanya, kalau yang ini untuk menunggu. Jadi nanti ada dua query-nya. Makanya tadi kan ada true ya. Kita ingat ya. Kenapa true? Nanti dia akan ngambil yang ini. Kalau misalnya tidak true, dia akan mengambil yang menunggu ini. Seperti itu. Nah, kemudian ada get daftar permintaan. Oh my God, cepet banget. Di sini untuk mendapatkan daftar permintaan ya. Di sini untuk mendapatkan. Dan di sini untuk menghitung total permintaan ada berapa. Terus nanti dicari untuk filteringnya ada di sini ya. Terus di sini ini di sini ini adalah variabel-variabel yang nantinya akan dipanggil di dalam tadi bagian halaman file yang di pages itu. Kemudian di sini ada get permintaan aslep. Nah, ini untuk aslepnya sendiri. Makanya di sini ada if is a session. Nah, makanya session ini digunakan biar aslepnya tuh ngambilnya cuman untuk bagian diri dia sendiri. Jadi dia nggak bisa ngambil ke semuanya. Gitu. Dia ambilnya menggunakan session. Nah, di sini ada get barang aslep sama ya pakai session. Session ini sangat penting di sini karena dia bisa ngambil semuanya yang dari session itu aja gitu. Terus di sini ada count barang aslep. Terus untuk menghitung barang aslab, get labs ini untuk menyelek labnya. Ini get labs aslab ini yang berdasarkan sessionnya aslab. Ini tambah laporan kerusakan untuk menambah laporan. Oh my god, oh my god. Ini get barang untuk select barang. Ini get barang tersedia, barang apa yang udah tersedia. Ini untuk statusnya, ini kita perhitungan-perhitungan aja. Ini untuk daftar pengguna, jadi dia akan select uh, username, nama, password, role, dan sebagainya. Nanti ditampilkan. Ini untuk menghitung total pengguna, ini untuk laporan yang tadi direkapitulasi. Nah, nanti ada di sini ada beberapa popular result, nanti itu ada penghitungannya. Ini juga get recap laporan. Ini ambil daftar laporan rusak ya, untuk mengambil daftar. Nah, ini get laporan kerusakan juga. Di sini ambil session juga, session harus aktif terus ya. Nih, hanya ambil laporan yang belum diproses. Di sini ada penghitungannya. Baik, cepet banget ya. Oke, ini count recap ini untuk menghitung total permintaan barangnya. Di sini where tanggal permintaan between first day ini untuk filtering aja. Di sini ini adalah variabel yang akan dipanggil di sini. Nah, ini get barang by lab ya. Di sini untuk ngambil barang karena mungkin uh, itu udah sampai 800, saya bikin lagi untuk get barang lab ID-nya. Get barang by lab. Nah, ini ini ngambil barang berdasarkan labnya tuh from lab ya. Nah, jadi kan nanti ada barang-barang. Kemudian ada get jumlah barang, ini juga sama, get total jumlah. Dia itu akan menjumlahkan gitu. Terus ini ada header. Nah, header ini yang tadi kita sebutkan dia akan ngambil session dan page title sini bisa diubah. Jadi pakai templatingnya di sini, tapi tetap pakai HTML, tapi HTML-nya cuma satu di sini aja. Terus nanti dia akan bisa dipakai di seluruhnya. Di sini kelola CRUD untuk tadi kelola pengguna, logoutnya ini nggak dipakai sebenarnya. Nah, ini permintaan CRUD untuk permintaan. Ini sidebar admin nanti dia akan mengarahkan misalnya ini ke dashboard, ini ke data barang, permintaan barang. Nah, nanti dia akan melihat dari ini di sini current page-nya itu bakal berubah gitu. Nah, di sini sidebar aslab. Nah, di sini kalau kembali dia akan ke logout dan sini ada sidebar mahasiswa. Oke, kemudian kita akan ke database aja langsung. Oh my God, cepet banget ya guys. Ternyata. Di sini. Sebentar. Oh, masih loading. Ini akan oke, bisa nggak? Bisa. Ntar mungkin agak terkendala jaringannya. Jadi dia agak lama dan agak lelah. Seperti itu. Nah, di sini untuk tampilannya ya. Jadi dia nanti isi lokasi barang, nama barang, dan lain sebagainya di asisten laboratorium. Tapi kita akan menjelaskan bagian, kenapa lama banget ini? Ya ampun,
Aku nggak cukup nanti waktunya, guys. Oh, ini deh, udah bisa. Ah, hah. Sini kita tadi namanya lab track ya. Ah, lama banget. Oke, di sini ada table barang, lab barang, laporan kerusakan, permintaan barang, usernya. Dari user dulu itu untuk ya udah usernya. Ada buat kelola pengguna di sini ada nama-namanya. Dia kalau is aktif tuh 1 0 nih aktif berarti nih adminnya. Terus kemudian ada permintaan barang. Di sini permintaan barang seperti ini akan disetujui menunggu. Nah, nanti ada statusnya. Terus ada laporan kerusakan juga. Ini dari aslabnya ya. Nanti dia akan seperti ini deskripsi kerusakannya yang tadi kita udah lihat di aslab yang tadi yang ini itu akan masuknya ke sini. Terus ada lab dulu, lab ini untuk menampilkan lab aja yang apa aja yang ada di labnya. Jadi ada 4 lab kan di Fasilkom, jadi ini aja yang ditampilkan. Terus ada barang, barang ini yang menambahin itu admin. Di sini ada lihat ada stoknya, jumlah sedia. Nah, jumlah sedia dan stok ini, jadi misalnya stoknya itu 50 yang dikasih sama Fasilkom, tapi dipakai kan disebar ke lab barang. Nah, lab barang ini nanti dia akan mengurangi dari stok ini. Ini kalau 50 jumlah sedianya 50 dan stoknya 50 berarti dia belum dipakai. Tapi kalau misalnya ini keyboard 50 jumlah sedia 41 berarti dia udah dipakai di lab barang atau lab barang ini tuh kayak bisa dilihat ya, dia ngambil lab ID dan barang ID dan jumlah yang diambil. Jadi nanti si barang ini misalnya ada 10 dipakai di lab lanjut 1 5 berarti dia akan berkurang gitu. Di sini jumlah ini buat yang dipakai misalnya ini L001 misalnya lab lanjut 1 dia ngambil 5 buah. Berarti dia akan ngambil seperti itu. Di sini ada makanya ada jumlah sedia biar ketahuan dan kita nggak boleh minta permintaan barang lebih dari stok yang ada di sini gitu. Terus di sini ada trigger juga. Oh, kita lihat trigger keseluruhannya aja. Kita pakai ada ini before aslab update, before barang stock update. Nah, ini trigger-trigger yang digunakan agar bisa apa tadi stok-stok itu bisa berkurang. Ini menggunakan trigger karena lebih simpel kalau misalnya langsung ke database. Kemudian ada function juga di sini. Oke, ini untuk generate permintaan ID. Mungkin itu aja. Saya cukupkan. Terima kasih. Maaf buru-buru sekali, Kang. Semoga bisa dimengerti dengan penjelasan saya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang.